Hanyalah kita dapat bertemu kembali, bertemu lagi di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Taqwa pula kita berikan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah berikan rahmatnya sampai kita yang senantiasa amin. Hari ini hadir semua atau ada yang sakit, izin apa? Sekretaris mana sekretaris? Teman-temannya hadir semua. Ada yang sakit? Oh nanti yang temannya yang tidak hadir bisa diabsen kemudian sebentar antar ke ibu. Oke? Semua hari ini siap belajar? Siap. Oke. Ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan judul materi Baca apa? Berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Nah, dari materi kali ini itu sangat menarik, yang mana kita telah berada di bulan suci Ramadan, yang mana di dalam puasa itu kita harus berpikir positif, harus sabar, harus menahan lapar, harus menahan haus dan lain sebagainya. Dan seperti yang kita ketahui juga, yang mana kita sudah 2 minggu berpuasa, mulai dari tanggal 23 Maret kemarin dan sampai hari ini sudah tanggal 5 April. Dan insya Allah semua amal ibadah puasa kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT. Amin. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama ada apa? Nah, yang pertama itu ada pengertian sabar. Sebelum Ibu menjelaskan pengertian sabar, Ibu mau tanya dulu, ada yang di sini sudah tahu apa itu arti sabar? Ada? Yang lain ada? Nah, jadi apa yang sudah dikatakan oleh Bapak itu benar, dimana Maharani sudah bilang tadi menahan emosi dan Fatma bilang tadi menahan hawa nafsu. Nah, jadi sabar itu kalau dilihat dari istilahnya itu berasal dari bahasa Arab yaitu sabaro yasbiru yang mempunyai arti mencegah, menahan atau sabar. Sedangkan kalau kita lihat dari segi istilahnya itu sabar adalah salah satu cara untuk menahan sikap kegundahan dan rasa emosi dan menahan lisan kita dari segala perbuatan yang tidak terarah dan mendorong jiwa kita untuk melakukan kebaikan. Di samping itu pula sabar itu menghalangi seseorang untuk tidak melakukan kejahatan. Oleh karena itu, jadi orang yang sabar itu selalu menahan segala perbuatan yang tidak disenangi karena dia ridho dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci paling penting dalam sabar itu adalah sabar itu salah satu cara untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Sampai sini paham? Nah, yang kedua ini ada macam-macam ujian dan cobaan. Di situ ada banjir, kebakaran, dan tanah longsor. Next. Nah, di dalam banjir itu yang pertama dampak utama yang menyebabkan banjir itu karena akibat curah hujan yang tinggi, dan setelah banjir itu ada beberapa penyakit yang muncul, yaitu yang pertama ada demam berdarah dan penyakit kulit dan lain sebagainya. Di sini ada rupanya yang pernah kenal banjir? Kemudian yang kedua itu ada kebakaran. Nah, kebakaran itu biasanya itu terjadi karena korsleting listrik. Karena itu biasanya mengakibatkan ada yang dorong cas atau dorong
الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. Yang artinya kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebaikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ada tahu maksud dari Jadi kalau misalnya nanti diberikan ujian, umat Islam Allah minta untuk bersabar karena dengan sholat. Setelah sholat dia harus sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar dan menjadikan Jadi Quran 11 itu menjelaskan bahwa ketika mendapatkan musibah sehingga kita tidak mudah untuk berputus asa dan bersabar ketika mendapatkan nikmat, sehingga kita tidak sombong, bahkan harus mensyukuri. Nah, jika dikaitkan sudah dilakukan Quran Surah Al-Baqarah dan Quran Hud dan Quran Surah Al-Baqarah. Ingat-ingat ya. Nah, yang terakhir ada buat di sini yaitu sabar aja tuh. Baca rame-rame. Nah, jadi buat para yang di sini jangan berkecil hati, tetap harus sabar karena insya Allah jodoh itu akan datang dengan sendirinya di waktu yang tepat. Oke? Di sini Ibu akan menayangkan satu video. Ada yang di sini masih ingat apa ya bencana yang ditimpa oleh Manado awal tahun 2023 kemarin? Jadi kalian harus simak baik-baik video ini. Oke, jadi itu salah satu ujian yang Allah berikan di Manado, tempatnya juga itu di kelurahannya itu yang di Pailang. Di sini ada yang tinggal di Pailang? Ada tuh. Rumahnya mas banjir? Kalau bisa di bawah, oh tinggal di atas. Nah itu rumahnya masih banjir? Nah jadi Ibu ada sedikit cerita tentang kejadian kemarin yang mana kan kemarin itu masuk air, terus jujur trauma karena tinggi sekali tuh air, jadi jujur mengeluh, pernah bersuara ke orang tua bahwa suka ingin pindah dari situ, ingin pindah rumah, tapi apa yang orang tua katakan, orang tua bilang kami itu orang-orang yang terpilih, yang mana Allah itu tidak akan memuji hambanya itu di luar dari batas kemampuannya. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak bersabar tentang semua ujian dan cobaan yang Allah berikan. Nah, jadi adik-adik kembali lagi di materi tadi tentang tujuan pembelajaran kita itu ada tiga. Apa yang pertama? Kedua ada apa? Kedua? Ya,
Jadi yang saya pahami tentang sabar, sabar adalah cara kita dalam menangani atau menghadapi segala ujian dan cobaan agar kita bisa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat pahala. Ujian dan cobaan, jadi macam-macam ujian dan cobaan tadi ada banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Oh, kebakaran. Yang ketiga ada dalil tentang kesabaran, yaitu ada 3 surat. Quran surat Al-Baqarah ayat 15, Quran surat Yunus ayat 11, dan Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Isinya, Bu? Nah, jadi karena mereka bertiga sudah menjawab pertanyaan dari Ibu, dan karena ini bulan puasa, maka Ibu akan memberikan sedikit hadiah walaupun tidak seberapa, misalkan Allah sendiri. Tahu
Siapa yang kembali sudah? Yang lain? Sabar dulu. Sudah lah dua itu. Kelompok 3 belum? Belum satu kan ini? Ya. Ya belum. Sudah saya ngomongin. Sudah lah. Jadi yang ini kan yang pertama kelompok 2 kesehatan soal dan jawaban berdiri. Ya sobat tulis tadi nggak usah kasih tolong lagi. Oke, yang pertama soalnya apa Soalnya gimana? terjadi kebakaran? Jawabannya korsleting listrik. Terus yang kedua, Benar jawabannya? Benar. kedua hal apa yang harus dilakukan ketika kebakaran terjadi? Jawabannya menghubungi pemadam kebakaran. Ketiga, ayat apa yang menjelaskan tentang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan? Yang pertama ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Yang kedua Quran Surah Hud ayat 11. Yang ketiga Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Oke, berikan Soal pertama, faktor apa saja yang menyebabkan kecelakaan terjadi? Jawabannya adalah gempa bumi. benar? Dua, apa dampak negatif dari tanah longsor? Jawabannya kerusakan rumah dan memakan korban jiwa. Terakhir, ayat apa yang menjelaskan tentang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan? Itu ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, Quran Surat Hud ayat 11, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 150. Berikan ada. Apa saja penyebab terjadinya banjir? Jawabannya buang sampah sembarangan, air meluap, dan curah hujan yang tinggi. Yang kedua, apa saja penyakit yang muncul saat terjadinya banjir? Jawabannya penyakit kulit, penyakit demam berdarah, dan demam. Yang ketiga, ayat apa yang menjelaskan tentang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan? Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 155, surah Hud ayat 11, Al-Baqarah ayat 153. Berikan ada. Pertama selesai kan? Kelompok ini kan? Ini kita sama gambar. Lebih